Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. Agak sulit. Agak sulit. Agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit. Terus gue bilang tambahin apa hari? Berarti nggak bisa kan? Terus saya bilang sama Bapak ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. KPK itu kan bagian dari eksekutif, diubah lah ya. Tetapi dalam kewenangan penyelidikan dan penuntutan, ya itu mereka independen. Yang pertama, Bang. Oh, ada. Dan ada. Makanya karena independen itulah, maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah, oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan. 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat. Hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, Dia hanya bilang ada videonya. Jangan diberhentikan. Ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Pak. Dan kemudian, ya, ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, di Bang Dupan dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip ya kan? Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya. Wah, kan nggak mungkin pidato lagi. Firly, lu kurang ajar gitu kan? Nggak mungkin, ya kan? Ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu. Nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya itu. Nah kalau itu nanti gitu kan. Nah jadi Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK, gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Nah, jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak? Ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya. Iya. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Proses Firly menjadi ketua KPK kan saya tahu. Karena saya di Komisi 3. Abang yang pilih ya? Kita tahu bahwa kita harus memilih beberapa orang. Fit and proper test sudah berjalan. Bang, anggurnya boleh saya minta, Bang? Iya, betul. Ya. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya, di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, Di sini adalah Hasto. Sebagai sekjen. waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. Agak sulit. Agak sulit. Agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit. Terus gue bilang tambahin apa hari? Berarti nggak bisa kan? Terus saya bilang sama Bapak ya. Jadi ketika
KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, maksud saya karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Ada Firly, host Bang. liga nih. Ya kan? Itu adalah Firly. Makanya kenapa Terlepas Firly sama dengan Jokowi apa enggak itu Ya, urusan lain. karena Firly Udah jangan dipaksain. Karena Firly ya ketika dia ingin Anies naik ya, Naik sebagai apa nih? tersangka ya, Kasusnya kemudian naik, Bang. Iya, tapi iya. kan ditolak sama anak buahnya. Kita tahu ada deputi penindakan Bang Karyoto, ada Bang Endar deputi penyelidikan. Karena nggak ada buktinya kan? Karyoto Polda. Ya, dan kemudian Nolak, waktu itu ya, nolak. makanya kenapa kan disingkirin Karyoto sama Endar. Ya kan kita akhirnya rame kan? Kalau misalnya Jokowi yang ingin minta Ya, Anies naik, naik. ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi pasti setuju dong, Iya. ya kan? Iya. Ya kan, tapi kan enggak. Nah, justru menarik berkata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi, ya kan? Waktu podcast kemarin. Sorry, Firly Iya. ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah itu kita nggak tahu. Oh. Ini masalah kompetisi elektoral. Kan Pak. biar Ganjar lawan Prabowo aja, Bang. Nah, kalau itu gimana kalau bukannya Prabowo? Karena ini logika politik. politik. Memikirkan lawan bukan di kompetisi. Karena dia lebih percaya baik. kalau lawan Prabowo menang. Oke. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang Iya. dia jawab. Jadi Jadi- Prabowo udah terbukti kalah dua kali pilpres. Iya. Jadi formula paling mudah secara atas. Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin pilpres lah. Iya. Gitu. Ini Ya Bang. sempat mendengar ketika ditanya Pak Jokowi itu ngomong, ngapain kita penjarakan Anies, tersangkakan Anies? Itu kan gendang orang, masa kita menari di gendang orang lain? Dia menyebutnya genderang orang. Genderang orang. Dia kan. Berarti Iya, kalaupun iya, itu iya, iya. Firly dan backup politik di belakangnya, Pak Jokowi merasa berbeda dengan genderang Iya. atau backup politiknya Firly itu dong, Bang. Iya. Pada waktu itu. Ya beda, Iya. beda. Kan udah beda sejak pemilihan Kapolri kan. Jadi ketika saya bertanya tadi, di belakang Abang belakang Firly siapa? Saya nggak tahu, tapi kan jawabnya beliau. Nah, iya beliau yang jawab. Kan memang udah beda sejak pemilihan Kapolri. Abang gitu. mau kemana?